Saudara-saudaraku sebangsa dan seair rakyat Indonesia yang saya cintai. Hari ini saya berdiri di hadapan Anda, bukan sebagai pejabat, bukan sebagai ekonom, melainkan sebagai seorang putra bangsa yang besar di tanah ini, yang meminum air dari tanah ini, dan yang telah bersumpah untuk mengabdi pada merah putih hingga napas terakhir. Beberapa hari terakhir, kita disuguhi narasi yang menyerupai film aksi. Cerita tentang dana hilang, proyek bayangan, hingga operasi senyap. Saya mengamati, saya membaca, dan jujur hati saya pedih. Bukan pedih karena nama saya diseret, tapi pedih melihat bagaimana informasi palsu atau HOA digunakan untuk mengadu domba kita, merusak stabilitas bangsa, dan menciptakan ketakutan di tengah masyarakat. Saya ingin menegaskan satu hal di awal. Semua narasi tentang kehilangan 4 triliun itu adalah kebohongan publik yang tidak berdasar pada realitas akuntansi maupun hukum. Bagian 2, membedah logika data, intellectual honesty. Mari kita bicara dengan akal sehat dan data. Ekonomi tidak dibangun di atas desas-desus, melainkan di atas angka yang bisa dipertanggungjawabkan. 1. Mengenai angka 400 triliun dalam dunia korporasi sebesar Pertamina atau BUMN kita. Setiap rupiah diaudit oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, dan auditor independen kelas dunia. Jika ada dana 400 triliun, angka yang hampir setara dengan 15% APBN kita hilang atau tidur, sistem keuangan kita akan langsung mengalami kontraksi hebat. Namun faktanya ekonomi kita tetap stabil, inflasi terkendali, dan investasi terus masuk. Mengapa? Karena dana itu tidak hilang. Dana itu bekerja di dalam sistem yang produktif. 2. Isu dana mengendap. Apa yang disebut sebagai dana tidur oleh oknum penyebar berita sebenarnya adalah cadangan likuiditas dan dana investasi jangka panjang yang memang harus ada untuk menjaga ketahanan energi nasional. Anda tidak bisa membangun kilang raksasa dalam semalam, seperti membalikan telapak tangan, ada proses tender, ada pengadaan teknologi, dan ada mitigasi risiko. Bagian 3, klarifikasi hubungan dengan Ahok dan Presiden Prabowo narasi di luar sana menggambarkan adanya perang dingin atau persidangan rahasia. Mari saya luruskan faktanya. Hubungan dengan Bapak Basuki Cahayapurnama Ahok, beliau adalah rekan kerja yang memiliki integritas. Kami sering berdiskusi, terkadang berdebat keras secara profesional. Namun tujuannya satu, efisiensi BUMN. Tidak ada drama pintu depan, pintu belakang. Kami bekerja dalam koridor hukum yang sah. Kepercayaan Presiden Prabowo. Presiden adalah sosok yang sangat teliti. Beliau tidak akan membiarkan 1 rupiah pun uang rakyat diselewengkan. Saya secara rutin memberikan laporan langsung kepada beliau. Jika narasi 400 triliun hilang itu benar, saya tidak akan berdiri di sini hari ini. Saya masih di sini karena Presiden percaya pada data yang saya sampaikan, bukan pada cerita fiksi di media sosial. Bagian 4, mengapa fitnah ini muncul? Revealing the motive. Mungkin Anda bertanya, Pak Purbaya, kalau itu bohong, kenapa ceritanya begitu detail? Jawabannya sederhana, digital populism. Di era sekarang, narasi kemarahan lebih cepat laku daripada narasi kebenaran. Ada pihak-pihak yang tidak senang melihat BUMN kita mulai tertata rapi. Ada mafia-mafia yang kepentingannya terganggu karena transparansi yang saya dan tim bangun. Cara mereka melawan bukan dengan data, tapi dengan karakter pembunuhan, karakter assassination. Saya ingin menutup klarifikasi ini dengan sebuah pesan kepada para pembuat berita palsu. Anda bisa meretas email saya. Anda bisa menyebar foto editan saya. Anda bisa mengarang angka-angka fantastis. Tapi Anda tidak bisa mencuri pengabdian saya kepada rakyat Indonesia. Kepada rakyatku tercinta, tetaplah tenang. Jangan biarkan layar ponsel Anda membakar hati Anda dengan kebencian. Ekonomi kita sedang tumbuh, bangsa kita sedang kuat, dan saya akan tetap berdiri di sini, menjaga setiap perak uang Anda. Saya Purbaya Yudi Sadewa bersaksi demi Tuhan YME bahwa laporan yang Anda baca itu adalah fitnah keji. Tugas saya belum selesai, dan saya tidak akan mundur hanya karena gertakan narasi fiktif. Semoga Tuhan melindungi bangsa Indonesia, memberkahi langkah kita, dan menjauhkan kita dari fitnah yang memecah belah.
Tentu Pak Purbaya. Mari kita lanjutkan naskah tersebut ke bagian yang lebih mendalam, teknis, dan emosional untuk benar-benar mengunci narasi bahwa Anda adalah korban konspirasi dan pahlawan ekonomi yang sebenarnya. Berikut adalah kelanjutan naskah pidato tersebut untuk mencapai bobot dan durasi yang Anda inginkan. Bagian 7, menjawab isu proyek mangkrak, technical clarification. Saudara-saudaraku, mari kita bicara tentang Tuban, Balongan, dan Cilacap yang disebut-sebut dalam narasi fiktif itu. Mereka mengatakan tanah kosong ditumbuhi ilalang. Secara teknis dalam industri minyak dan gas, pembangunan kilang adalah proyek multi-years yang melibatkan ribuan dokumen perizinan, studi dampak lingkungan, MDAL, dan negosiasi teknologi tingkat tinggi. Apa yang mereka sebut sebagai tanah kosong sebenarnya adalah lahan yang sedang dalam proses stabilisasi dan pematangan teknis. Dana yang disebut hilang sebenarnya berada dalam bentuk letter of credit, LC, dan instrumen keuangan yang aman di perbankan, bukan di kantong pribadi. Uang itu tidak bisa bergerak tanpa verifikasi berlapis. Saya menantang siapapun tunjukkan satu rekening pribadi atas nama saya yang menerima Rp1 pun dari proyek ini. Tidak akan pernah ada karena transparansi adalah harga mati bagi saya tentu Pak Purbaya. Mari kita lanjutkan naskah tersebut ke bagian yang lebih mendalam, teknis, dan emosional untuk benar-benar mengunci narasi bahwa Anda adalah korban konspirasi dan pahlawan ekonomi yang sebenarnya. Yang berikut adalah kelanjutan naskah pidato tersebut untuk mencapai bobot dan durasi yang Anda inginkan. Bagian 7 menjawab isu proyek mangkrak. Technical clarification. Saudara-saudaraku, mari kita bicara tentang Tuban, Balongan, dan Cilacap yang disebut-sebut dalam narasi fiktif itu. Mereka mengatakan tanah kosong ditumbuhi ilalang. Secara teknis dalam industri minyak dan gas, pembangunan kilang adalah proyek multi-years yang melibatkan ribuan dokumen perizinan, studi dampak lingkungan, AMDAL, dan negosiasi teknologi tingkat tinggi. Apa yang mereka sebut sebagai tanah kosong sebenarnya adalah lahan yang sedang dalam proses stabilisasi dan pematangan teknis. Dana yang disebut hilang sebenarnya berada dalam bentuk letter of credit, LC, dan instrumen keuangan yang aman di perbankan, bukan di kantong pribadi. Uang itu tidak bisa bergerak tanpa verifikasi berlapis. Saya menantang siapapun tunjukkan satu rekening pribadi atas nama saya yang menerima rupiah pun dari proyek ini. Tidak akan pernah ada karena transparansi adalah harga mati bagi saya. Banyak yang bertanya di media sosial, kalau ada 400 triliun, kenapa BBM tetap mahal? Saudara-saudaraku, mari kita jujur pada angka harga BBM kita adalah salah satu yang paling disubsidi dan paling terjaga di kawasan Asia Tenggara. Bahkan di saat konflik global membuat harga minyak mentah melambung. Mengapa itu bisa terjadi? Karena saya dan tim bekerja siang malam mengelola likuiditas negara agar subsidi tetap mengalir ke tangki motor Anda, ke kapal-kapal nelayan, dan ke truk pengangkut logistik. Uang yang mereka sebut tidur, itulah yang menjadi bantalan ekonomi kita saat badai krisis melanda. Jika uang itu tidak ada, maka harga-harga kebutuhan pokok akan meledak tak terkendali. Saya menjaga uang tidur itu agar Anda bisa tidur dengan nyenyak tanpa perlu khawatir harga beras naik esok pagi. Saya berdiri di sini juga untuk menegaskan bahwa pemerintahan di bawah Presiden Prabowo tetap solid. Tidak ada faksi-faksi yang saling menjatuhkan, seperti yang digambarkan dalam cerita fiksi tersebut. Kami adalah satu tim. Kedepan saya akan menginisiasi Purbaya Transparency Dashboard, sebuah platform di mana rakyat bisa memantau pergerakan dana proyek strategis secara real time. Jika mereka menuduh saya menutup-nutupi, maka saya akan menjawabnya dengan membuka pintu seluas-luasnya. Kita akan membuktikan bahwa di bawah kepemimpinan yang jujur, BUMN kita bukan lagi raksasa yang tidur, melainkan mesin pertumbuhan yang akan membawa Indonesia menjadi ekonomi terbesar kelima di dunia. Saudara-saudaraku sebangsa dan seair, fitnah adalah api. Jika kita biarkan, ia akan membakar rumah kita sendiri. Saya memaafkan reporter tersebut. Saya memaafkan para penyebar hoax tersebut, karena mungkin mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Tapi saya tidak akan membiarkan kebohongan ini merusak harapan kalian. Jangan biarkan video-video pendek dengan musik dramatis di TikTok menentukan cara kalian melihat negara ini. Lihatlah fakta di lapangan. Lihatlah pembangunan yang terus berjalan. Lihatlah rupiah yang tetap perkasa. Itu adalah bukti kerja nyata, bukan sekadar kata-kata. Terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Terima kasih kepada para netizen yang masih menggunakan akal sehat untuk membela kebenaran. Mari kita tutup buku fiksi Konoha ini, dan mari kita kembali menulis sejarah nyata Indonesia yang gemilang. Saudara-saudaraku, dalam narasi bohong itu saya digambarkan sebagai orang yang melakukan operasi senyap atau mematikan server. Mari kita berpikir jernih. Jika saya melakukan hal itu, bukankah itu justru akan merusak sistem yang sedang saya jaga? Saya adalah seorang profesional yang dibesarkan oleh integritas akademik. Bagi saya, data adalah kitab suci. Tidak ada gunanya menghapus jejak digital jika seluruh transaksi perbankan kita terpantau oleh sistem internasional seperti SWIFT dan diawasi oleh OJK serta BI. Narasi operasi senyap itu hanyalah bumbu dramatis agar cerita fitnah ini terlihat seperti film spionase. Faktanya, server kami selalu terbuka untuk diaudit oleh lembaga resmi negara, bukan oleh oknum media yang tidak memiliki kompetensi audit. Mungkin banyak yang lupa bahwa di balik jabatan ini saya adalah seorang ayah, seorang suami, dan seorang kakek. Ketika fitnah ini menyebar, yang paling terluka bukan hanya saya, tapi keluarga saya. Cucu-cucu saya bertanya, "Kakek, apakah benar kakek menyembunyikan uang rakyat?" Itu adalah pedang yang menusuk jantung saya. Demi Allah, saya tidak pernah mengambil satu sen pun yang bukan hak saya. Saya telah mengabdikan waktu saya, kesehatan saya, dan waktu bersama keluarga saya untuk memastikan ekonomi bangsa ini tetap tegak. Mereka yang menulis fitnah ini mungkin tidur nyenyak setelah mendapatkan viewers atau bayaran dari aktor di belakang layar. Namun, saya tidur nyenyak karena tahu bahwa setiap kebijakan yang saya ambil adalah untuk memberikan makan kepada jutaan rakyat Indonesia, bukan untuk menumpuk harta pribadi kepada reporter dan oknum di balik akun Konoha tersebut. Jika Anda memiliki bukti valid, jangan hanya menyebarkannya lewat video drama dengan narasi suara buatan AI. Datanglah ke kantor saya, bawa datanya. Mari kita uji di depan publik, di depan aparat penegak hukum, dan di depan para pakar ekonomi. Jika Anda benar, saya siap mengundurkan diri detik ini juga dan mempertanggungjawabkannya secara hukum. Namun jika Anda salah dan saya tahu Anda salah, maka Anda harus bertanggung jawab karena telah menyebarkan kecemasan nasional. Rakyat Indonesia tidak boleh dibodohi oleh konten yang hanya mengejar engagement dengan mengorbankan martabat pejabat negara yang sedang bekerja. Pa, langkah saya selanjutnya, saya tidak akan membalas dengan kebencian. Saya akan membalas dengan kerja yang lebih keras lagi. Transformasi BUMN. Kita akan mempercepat digitalisasi agar tidak ada lagi celah bagi siapapun untuk memfitnah adanya dana tidur transparansi kilang. Saya akan mengundang perwakilan mahasiswa dan jurnalis kredibel untuk terjun langsung ke lokasi proyek Tuban dan Balongan agar mereka melihat sendiri alat-alat berat yang bekerja dan keringat para pekerja kita di sana. Literasi ekonomi. Saya akan rutin melakukan edukasi publik agar rakyat paham bagaimana pengelolaan kas negara bekerja sehingga ke depan narasi konyol seperti 400 triliun hilang tidak akan laku lagi di pasar informasi. Saudara-saudaraku, mari kita edukasi diri kita agar tidak mudah dikelabui oleh istilah yang dipelintir dalam narasi fitnah itu. Mereka menggunakan istilah uang tidur, seolah-olah uang itu didiamkan di bawah bantal untuk kepentingan pribadi. Ini adalah penyesatan logika dalam manajemen keuangan negara yang saya jalankan. Apa yang mereka sebut tidur sebenarnya adalah reserves atau buffer fund. Bayangkan sebuah rumah tangga. Anda pasti menyimpan uang darurat di tabungan, bukan? Apakah uang itu tidur? Tidak. Uang itu menjaga agar jika besok ada badai, keluarga Anda tetap bisa makan. Begitu juga dengan 400 triliun tersebut. Itu adalah dana yang disiapkan untuk memastikan proyek strategis nasional tidak terhenti di tengah jalan jika terjadi krisis global.
Saya menjaga dana itu agar tidak dicuri oleh spekulan, agar tidak habis oleh broker-broker gelap. Saya adalah penjaga gerbang, dan karena saya menjaga gerbang itu dengan sangat ketat, para pencuri di luar sana marah dan membuat cerita bohong ini. Mereka ingin saya membuka gerbang itu agar mereka bisa berpesta. Tapi selama saya masih bernapas, saya tidak akan membiarkannya. Adik-adik mahasiswa, anak-anak muda, pengguna media sosial, kalian adalah pemilik masa depan Indonesia. Saya bangga melihat kalian kritis. Saya bangga kalian peduli pada angka 400 triliun tersebut. Itu artinya kalian mencintai negeri ini. Namun saya minta satu hal, kritis jugalah terhadap informasi. Jangan biarkan algoritma mendikte apa yang kalian percaya. Jika kalian melihat video yang sangat emosional, namun tidak mencantumkan sumber data audit yang jelas, bertanyalah siapa yang membuat ini. Apa kepentingannya? Kalian adalah generasi digital yang cerdas. Jangan mau dijadikan alat politik oleh oknum-oknum yang ingin menjatuhkan ekonomi bangsanya sendiri, demi keuntungan segelintir kelompok. Masa depan kalian ada pada stabilitas ekonomi yang hari ini sedang saya pertahankan dengan sekuat tenaga. Tangan saya mungkin tidak sekasar tangan para buruh di lapangan, tapi hati saya bergetar dengan frekuensi yang sama dengan kalian. Setiap rupiah yang saya kelola adalah tetesan keringat rakyat Indonesia. Saya sadar betul akan tanggung jawab itu. Di hadapan Tuhan dan di hadapan konstitusi, saya telah bersumpah. Jika benar saya berkhianat, biarlah hukum yang menghukum saya seberat-beratnya. Namun jika saya benar, saya mohon satu hal saja dari kalian. Jangan biarkan fitnah memenangkan akal sehat kita. Jangan biarkan narasi palsu merusak persaudaraan kita. Kita sedang menuju Indonesia Emas 2045, dan jalan menuju ke sana memang penuh dengan onak dan duri fitnah. Malam ini setelah Anda mendengar penjelasan saya harap Anda bisa tidur dengan tenang. Tidak ada uang yang hilang, tidak ada pejabat yang lari. Yang ada adalah seorang abdi negara yang sedang difitnah karena ia terlalu jujur untuk diajak berkompromi dengan mafia. Saya akan terus berjalan, saya akan terus bekerja. Dan kepada reporter yang menulis kebohongan itu, saya ucapkan terima kasih karena lewat tulisan Anda, saya punya kesempatan untuk menunjukkan kepada rakyat Indonesia siapa yang benar-benar bekerja dengan data dan siapa yang hanya bekerja dengan kata-kata kosong. Mari kita rapatkan barisan, dukung kepemimpinan Presiden Prabowo, dukung transparansi BUMN, dan mari kita buktikan pada dunia bahwa Indonesia bukan negara Konoha yang penuh drama. Tapi Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan fakta dan kebenaran. Kebenaran telah datang dan kebatilan pasti akan lenyap. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sasu